Podcast Polda Jogja. Halo seluruh Jogja, balik lagi bersama saya Verstalita di acara Polcast, Polisi Punya Podcast. Yeay. Nah, pada hari ini kita kedatangan tamu nih yang sangat inspiratif, inovatif, dan juga dapat memotivasi seluruh penonton-penonton yang melihat di tayangan ini. Langsung saja ya kita panggil, yaitu Bribtu Mutia. Senang banget halo Mbak, selamat pagi. Senang banget nih Mbak bisa ngobrol hari ini sama Mbak Mutia. Boleh dikenalin dulu dong Mbak dirinya sebagai apa dan di kantor sebagai apa, di luar sebagai apa. Oke, jadi sebelumnya perkenalkan seluruh Jogja. Nama saya Mutia Fauziamini, saya pangkat Bribtu. Saat ini saya berdinas di Bithumas Polda DIY. Dan kebetulan kemarin saya baru pulang dari Afrika Tengah. Saya kemarin habis ikut misi perdamaian dunia PBB di misi MINUSCA. Oh gitu. Wah, menarik banget ya Mbak Mutia ya. Dong. Saya enaknya manggil Mbak atau Kak atau Abu ini enaknya. Mbak aja. Baik, Kita Mbak Mutia. Jawa ya. Oke, Jawa. Java Girl ya. Nah, untuk melaksanakan tugasnya nih di mana sih Mbak Mutia dan sebenarnya tugas ini tentang apa sih Mbak? Boleh dijelaskan? Jadi kan kemarin saya kebetulan dari misi perdamaian dunia PBB. Iya. Saya kemarin ikut pada misi MINUSCA. Jadi sebelumnya saya tergabung pada Satuan Tugas Garuda Bayangkara FPU 5 MINUSCA. Jadi polisi itu punya pasukan perdamaian, Mbak. Oh iya. Gitu. Iya, dan itu satu-satunya di Indonesia. Wah, keren banget ya. Polisi ini punya pasukan Jadi nggak cuma TNI aja ya, iya, polisi berarti, juga punya. Fokusnya juga melindungi negara-negara yang mungkin kategorinya terancam atau gimana gitu ya Mbak? Betul. Jadi kami adalah pasukan FPU. FPU adalah Form Police Unit atau pasukan yang bersenjata gitu. Dan apa itu MINUSCA? MINUSCA adalah singkatan dari United Nations Multidimensional Integrated Stabilization in Republic Central Africa. Jadi sesuai namanya, kita misi perdamaian berlokasi di Republik Afrika Tengah. Oh, di gitu. Afrika Jadi Tengah. untuk sekedar info aja, di PBB itu punya banyak banget misi-misi. Ada di Kongo, ada nanti di Haiti, dan kebetulan saya di Afrika Tengah pada misi MINUSCA. Oh gitu. Kalau dari Polda Jogja sendiri untuk yang Poluan, yang dikirim berapa orang tuh Mbak? Jadi karena kami tuh setiap tahun mengirim pasukan, jadi kebetulan pada tahun ini saya tahun 2024 dari Jogja, Poluan dari saya sendiri, beserta rekan kami dari Polres Bantul 2 dan dari TI Polda 1. Itu Poluan gitu Mbak? Itu Polki, yang Poluan saya sendiri. Oh, wah gitu. keren banget ya Mbak Mutia ini ya. Oke, berarti di sana tuh ada misi khususnya gitu ya Mbak? Bisa dijelasin Mbak misi khususnya? Oh, jadi di sana kita adalah kan FPU. FPU ini kita mempunyai kemampuan khusus gitu. Bermacam-macam kemampuan khusus. Ada kemampuan pengendalian huru-hara, ada intelijen, kemudian kita ada kemampuan kedokteran, tentu juga kita ada kemampuan mekanik. Mekanik itu ada macam-macam, Mbak. Ada mekanik mesin, mekanik genset, mekanik AC, mekanik air. Kita juga ada mekanik air di sana gitu. Dan juga kita ada pasukan SWAT atau pasukan khusus. Ya. Jadi kita pasukan FPU punya pasukan khusus lagi. Itu nyamar atau khusus emang? Jadi khusus itu gitu, nanti ditugaskan untuk berdinas di luar dari sektor gitu. Oh, gitu ya. Jadi kita punya kemampuan khusus banyak, Mbak. Wah, keren banget ya Mbak ya. Kalau boleh tahu nih, kapan sih Mbak dilaksanakannya itu? Kalau yang Kami Mbak kemarin 1 tahun, Mbak, 1 tahun. di Afrika Tengah. Dari Itu bulan. berangkat dari Indonesia bulan September 2023. Kami pulang bulan Oktober Di 2024. 2024. Wah, 1 tahun full. cukup lama dan Lumayan. cukup awet di sana ya Mbak. Nah, kalau boleh tahu nih Mbak, proses untuk kita bisa misalnya seperti Mbak gini polisi kayak ke Afrika gitu mesti melalui proses seleksi dong Mbak. Nah, boleh dijelasin Mbak proses seleksinya? Jadi tesnya itu panjang ya Mbak prosesnya ya, nggak cuma tahu-tahu kita berangkat ke Afrika, Iya. enggak. Jadi dari proses pertama kita ada proses seleksi. Seleksi itu saya tahun 2022, itu seleksi dari Mabes, permintaan untuk yang berminat mendaftar sebagai pasukan FPU 5 MINUSCA. Itu bulan Maret
bulan Maret 2022. Oh, yang mengajukan diri ya, Mbak? Iya, mengajukan. Saya mendaftar dari Polda, kemudian kemudian setelah mendaftar ada pemanggilan untuk seleksi. Seleksinya juga nggak gampang loh, Mbak, seleksinya loh. Gimana tuh, Mbak, Iya, seleksinya? banyak banget seleksinya. Pertama, kita harus seleksi kesehatan kita harus prima. Karena kita kan akan dikirim ke luar negeri, iya. terutama ke Afrika, Iya, ya kan? wah. Kemudian psikologi. Selanjutnya kita ada jasmani, kesehatan, lalu ada juga mengemudi. Jadi kita wajib punya SIM A dan SIM C, gitu. Kemudian kita ada menembak, karena kita nanti di sana sebagai FPU kita dipersenjatai, jadi kita wajib untuk bisa menembak. Kemudian kita tidak lupa adalah bahasa Inggris. Bahasa Inggris tertulis, TOEFL, dan juga wawancara. Walaupun nanti di sana kita pakai bahasa Perancis, tapi tetap kita menggunakan bahasa Inggris untuk seleksi. Wah, gitu. Untuk kemampuan bahasa nih, Mbak Mutia menguasai berapa bahasa nih kalau Kebetulan kemarin untuk bahasa yang kuasai bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris, ya. Kemudian karena di sana kita wajib bahasa Perancis, kita waktu pelatihan kita diajarin bahasa Perancis gitu. Jadi dikit-dikit lah bahasa Perancis gitu. Berarti secara berjalan itu Mbak Mutia belajar sendiri bahasa Perancis gitu. Itu kita belajar bahasa Perancis saat kita pemanggilan pelatihan. Oh iya. Baik, sedulur Jogja, tadi kita sudah melihat atau mendengar sendiri dari Mbak Mutia sendiri terkait perseleksian yang Mbak Mutia laksanakan. Kemudian setelah perseleksian mungkin ada pelatihan ya Mbak Mutia ya? Setelah kita selesai seleksi, kita menunggu pemanggilan dari Mabes untuk melaksanakan praoperasi namanya. Iya. Waktu itu kita dipanggil sejumlah 180 orang. Kemudian kita pelatihan di Pusat Misi Internasional Polri. Jadi Polri ini punya pusat pelatihan khusus untuk personel yang akan berangkat ke misi PBB gitu. Lokasinya ada di Serpong, Tangerang. Itu baru, Mbak. Baru. Berapa lama itu, Mbak? Itu waktu saya pelatihan dia baru peresmian. Diresmikan oleh Pak Kapolri saat itu. Iya. Jadi waktu kita praop itu saya selama 7 bulan. 7 bulan? Lumayan lama ya, 7 bulan ya. Itu kita belajar banyak banget hal. Karena kita kan memang dari berbagai macam satker, jadi nggak cuman dari dan berbagai macam polda, jadi kita menyatukan persepsi, menyatukan kemampuan juga biar kita sama rata saat kita berangkat ke Afrika sana. Kita belajar mulai dari cara handle senjata, ya kan? Karena kita tiap hari di sana pakai senjata ya, jadi harus safety, benar-benar aman. Kemudian kita juga belajar cara menghadapi masyarakat, seperti nanti bela diri gitu kan. Kemudian kita juga ada belajar yang paling penting adalah bahasa Perancis. Karena bahasa utama di Afrika adalah bahasa Perancis. Iya. Jadi karena kita memang jarang ya punya basic bahasa Perancis kan. Jadi kita dari di Bupinter itu mendatangkan guru dari Sebasa untuk mengajari kita bahasa Perancis selama 1-2 bulan. 1-2 bulan. Lumayan ya. Lama ya. Jadi kita waktu di sana benar-benar sudah bisa berkomunikasi dan bekerja secara profesional gitu. Berarti setelah pelatihan langsung dikirim penugasan? Setelah pelatihan 7 bulan itu kita juga masih ada seleksi lagi. Masih ada seleksi lagi? Jadi selama pelatihan 7 bulan kita dilihat bagaimana kemampuannya, kemampuan bahasa, kemampuan fisik, kesehatan. Karena Polri tidak mau membawa anggota yang sakit, nggak membawa anggota yang bermasalah. Jadi saat kita berangkat pelatihan 180, yang lolos ada 140 orang. Iya, jadi kita menggugurkan 40 orang. Itu sudah termasuk polkinya? Iya, jadi saat 140 itu totalnya polwan sebanyak 24, sisanya polki. Wah, keren banget ya teman-teman ya. Nah, selama di sana di Afrika nih, kegiatan apa aja sih yang Mbak lakukan di sana? Jadi kita di sana di Afrika sebagai pasukan FPU, kita mempunyai 3 tugas pokok. Ya kan, itu standar dari PBB ya. Pertama kita harus menjaga dan mengamankan aset dan personil dari PBB sendiri. Kemudian kita ikut menjaga keamanan wilayah di wilayah misi. Kemudian kita membantu pelaksanaan kegiatan kepolisian di polisi lokal di daerah misi. Selain itu kita mempunyai pekerjaan rutin. Pekerjaan rutin kita ada patroli. Kita setiap hari berpatroli keliling dari Banggi. Setiap hari? Setiap hari. Atau ada jam khususnya gitu? Jadi kita dibagi, satu hari dibagi 3 shift. 3 shift? 3 shift. Shift pagi itu jam 6,
berangkat jam 6, pulang jam 2. 2 siang. Jam 2 siang. Itu di-upload shift siang, jam 2 sampai jam 10 malam. Kemudian jam 10 sampai jam 6 pagi itu setiap hari tidak ada libur. Tidak ada libur. Berhentinya. Jadi di PBB kita tidak ada namanya weekend. Iya. Setiap hari kita kerja terus. Dan itu satu kali patroli kita dalam bentuk satu regu. Satu regu. Jadi Isinya satu berapa regu orang? itu ada satu danru, Iya. komandannya satu, kemudian biasanya 10 personil jadi 11. Iya. Kita menggunakan 2 mobil, ya kan? Karena 2 mobil kita ada 2 driver, pengemudi, ada 2 gunner. Jadi di setiap mobil itu ada senjata besar. Senjata besar. Senjata menempel di mobil. Itu ada operatornya 2, sisanya kita anggota gitu. Gitu ya, Mbak. Selain itu kita juga ada kegiatan pokoknya adalah pengamanan kediaman pejabat Minuska. Pejabatnya juga? Pejabat Minuska. Jadi kita stay di rumah gitu. Gitu. Itu pekerjaan pokok kita ya. Kemudian kita ada juga pekerjaan tambahan. Apa itu, Mbak? Itu pekerjaan tidak rutin. Kita ada bagi-bagi air, water distribution untuk masyarakat lokal karena Afrika kan terbatas air ya. Iya. Kemudian kita ada kawal tahanan. Iya. Kemudian kita ada juga kawal IPO. Jadi IPO itu adalah individual police officer. Itu sama kayak kita, cuma dia posisinya per individu. Karena tadi kan kami FPU itu pasukan, Iya. form police unit. Kalau IPO itu individual. Jadi kadang kalau mereka bekerja, mereka merasa kayak aku perlu nih bantuan dari pasukan. Mereka minta tolong pasukan untuk mengamankan pekerjaan mereka. Jadi gitu. terlebih bisa ringan gitu ya, Mbak ya? Jadi lebih safety, lebih Oke. aman. Karena kita kan bawa senjata kan, Iya. gitu. Kemudian kita juga ada kawal VIP. Apa itu, Mbak? Jadi saat itu kita mendapat kesempatan untuk mengawal Perdana Menteri Afrika Tengah. Perdana Menteri Afrika Tengah. Kita mengawal Perdana Menteri dan juga kita mengawal Menteri Hukum. Kalau di Indonesia kayak Menteri Hukumnya lah, Iya. Menteri Hukum Afrika Tengah. Nah, saat kerja tadi kita berkolaborasi dengan FAKA. FAKA itu tentara asli Afrika Tengah. Iya. Kemudian kita bekerjasama juga dengan Gendarmerie. Gendarmerie itu polisinya Afrika Tengah. Jadi kita bekerja sama dengan aparat-aparat lokal gitu. Kemudian kita juga ada saat patroli kita ada namanya joint patrol atau kita berpatroli bersama dengan negara-negara lain yang tergabung dalam misi MINUSCA. Jadi kita di sana nggak cuma di Indonesia, Mbak. Ada banyak negara. Di sana ada negara Mesir, ada Portugal, ada Bangladesh dan masih banyak lagi gitu. Jadi banyak pekerjaan di sana. Banyak yang membantu dari negara-negara luar ya, Mbak ya. Kalau boleh tahu nih, Mbak, Afrika Tengah sendiri itu berarti juga punya pengamanan di negaranya tersebut dong, betul. punya polisinya. Nah, Betul. Mereka berperannya gimana sih, Mbak? Jadi sebenarnya Afrika Tengah itu sudah punya polisi dan tentara sendiri, namun mereka dianggap PBB belum mampu untuk bisa mengamankan negaranya sendiri. Jadi kami dari PBB ikut membantu untuk mungkin mengajari polisinya bagaimana loh cara ngatur lalu lintas, bagaimana loh cara mengamankan negaranya gitu. Jadi peran utama kita adalah itu sebenarnya. Gitu. Kalau yang saya lihat nih di Instagramnya Mbak Mutia nih, bersama anak-anak masyarakat sana, itu tuh kegiatannya ngapain Mbak sama anak-anak itu? Jadi saat kebanyakan kita komunikasi sama anak-anak itu kita waktu water distribution, waktu bagi-bagi air ya kan, kita sekalian komunikasi sama anak-anak dan kita juga ada bagi-bagi alat tulis buat anak-anak. Berarti di sana sekolah masih berjalan? Berjalan, tapi di sana yang bersekolah itu anak-anaknya terbatas, hanya kalangan menengah ke atas. Dan hampir sebagian besar anak-anak tuh nggak bersekolah karena mereka kondisinya di bawah ambang kemiskinan, jadi buat makan aja susah. Jadi mereka kebanyakan nggak sekolah, kasihan Mbak. Jadi kita di Indonesia bersyukur kita ada beasiswa, kita ada BOS. Sedangkan di sana tuh paling hanya sepertiga anak yang bisa bersekolah, sisanya nggak bersekolah. Kasihan di sana. Kasihan banget. Kalau boleh tahu berarti mata pencarian orang di sana tuh apa berarti, Mbak? Di sana kebanyakan ada yang berdagang, ada juga yang bertani gitu. Gitu, oke. Nah, pastinya dalam misi Mbak tersebut dan kawan-kawan Mbak itu ada tantangannya ya, Mbak. Apa aja kendala yang Mbak alami selama di sana? Kalau kendala itu pertama kendala iklim. Karena kita tahu bersama Afrika kan panas ya. Panas banget. Tapi karena kita kan posisinya di Afrika Tengah itu berbeda sama Afrika Selatan. Oh iya. Kalau Afrika Selatan yang Mbak tahu itu kan yang gurun banyak hewan-hewan liar gitu. Iya.
Beda sama Afrika Tengah. Gimana tuh, Mbak? Saya juga baru Beda. tahu waktu sampai di Afrika Tengah, waktu landing di bandara saya nyari kanan kiri, mana zebra, mana jerapah, nggak ada, mana gurunnya, kok kayak Indonesia. Emang ternyata iklim di sana tuh masih tropis, mirip Indonesia, cuman cuaca lebih ekstrim. Oh, ekstrim. Ekstrim Kalau ke panas. pagi panas, kalau malam dingin Malam banget. dingin. Gitu. Jadi mungkin penyesuaian ke iklim. Kemudian untuk mungkin terkendala bahasa ya, karena kita Bahasa, kan iya. juga belajar bahasa Prancis juga cuman singkat 1-2 bulan, jadi Benar. masih belum terlalu menguasai, tapi masih bisa lah berkomunikasi. Kemudian nanti juga terkendala air. Air. Kita juga sana kan terbatas air. Kita Iya. mandi sehari paling cuman 1-2 gayung gitu. Apalagi waktu musim panas tuh Mbak, sempat kita nggak mandi. Sempat itu dalam sehari atau Sehari nggak mandi karena nggak ada air. Kita harus menghemat air banget di sana. Berarti Mbak tuh di sana tidurnya di mana, Mbak? Atau disediakan posko tersendiri? Jadi di sana itu modelnya FPU itu punya camp, namanya namanya Garuda Camp. Camp. Itu posisinya di dalam super camp. Jadi di sana itu ada super camp itu di dalamnya banyak sekali negara-negara. Jadi kayak Indonesia, di sana juga kami tetanggaan sama Mesir, tetanggaan sama Portugal, dan di sana juga ada TNI-nya, Ada TNI TNI-nya? Indonesia. Jadi kita tetanggaan sama TNI Seru ya Indonesia. tetangganya, Jadi beda. kita seneng ya, Iya. ada orang Indonesia sama-sama gitu, seneng ketemu di sana gitu. Jadi kita tinggal di camp, itu juga lengkap itu Mbak. Ada kita mau tinggalnya di kayak Mbak atau kontainer nggak? Iya, Kontainer tahu. bis itu, Iya, kontainer modelnya bis. kayak gitu. Itu didesain buat jadi kamar, jadi temboknya diganti kayak triplek gitu. Diganti seperti triplek. Jadi cuman kerangkanya aja. Jadi terus kita tinggal di situ, satu kontainer 2 orang. Oh, berarti sudah disediakan di sana? Sudah disediakan. Itu dulu dibangun sama EPU 1. Wah, itu kapan, Mbak? Tahun berapa? Itu berarti tahun 2019 apa ya? Kan saya EPU 5. Iya. Jadi saya tuh tahun kelima. Tahun kelima. Nah, jadi yang membangun itu dulu EPU 1 tuh mereka bekerja keras, Bekerja keras membangun banget, camp. Buat Jadi sekarang generasi yang selanjutnya ya, Mbak ya? Jadi sekarang aku tinggal menikmati kan. Iya, benar. Gitu. Oke, Mbak. Tapi di balik semua tantangan itu pasti ada hal-hal yang berkesan buat Mbak. Boleh dong di-sharing pengalaman Mbak di sana? Kalau pengalaman berkesan banyak banget ya Mbak. Iya. Yang pertama, saya lebih bersyukur Iya. tinggal di Indonesia karena melihat situasi di sana itu untuk makan aja susah. Untuk makan aja susah. Iya. Jadi saya melihat di Indonesia kita tidur tempatnya layak. Iya. Karena di sana Mbak nggak ada listrik. Nggak ada listrik. Jadi rumah-rumah tuh gelap. Tuh, ketika malam, Malam gelap. Malam full gelap. Dan listrik tuh hanya ada di jalan-jalan utama. jalan utama. Oh, gitu. Jadi kasihan ya. Iya, kasihan untuk banget. hidup aja susah, dan rumahnya tuh kayak rumah-rumah apa namanya? Kayak rumah-rumah cuman kayak batu kayak Papua tuh loh. Kayak dari Iya, pohon-pohon gitu, dari pohon-pohon gitu. tumbuhan-tumbuhan yang ada di sekitar kan, Mbak? Iya. Jadi kasihan gitu. Seru Jadi banget ya, Mbak, bersyukur. dengernya ini. Oke, Mbak, boleh dong Mbak dibagi tips sekalian promosi film yang Mbak sendiri Oh, gitu. sebagai aktor utama ya, Mbak? Ya jadi kebetulan Satgas kami waktu di sana membuat sebuah film. Tentang ya ada ada drama-drama dikit Iya. lah ya, ada drama percintaan lah. Jadi nggak pure dokumenter. Jadi Iya. biar nggak bosen kan. Iya. Film kami dibuat 1 tahun di sana. tahun. Jadi kita buat jadi kenang-kenangan kita di sana. Itu di akun YouTube-nya FPU 5 Minuska. Kalau sedulur Jogja mau lihat, itu nama judulnya 385 hari di tanah Afrika. 85 hari di tanah Afrika. Jadi di sana kalau saya pengen lihat di sana menggambarkan situasi di Afrika yang real. Iya. Gitu. Oh, berarti semua anggota itu ikut serta? Iya, itu semua anggota terlibat mulai dari Kasatgas, Wakasatgas, Danton-Danton, anggota Danru semua juga, terlibat semua di situ. Berarti Jadi ini ya, seru. Mbak, apa namanya? Film tersebut sebagai kenangan tersendiri, arsip tersendiri ketika nanti kita di suatu saat sudah tidak di sana, kita menjalani hidup seperti biasa, kemudian kita bisa mengingat-ingat kembali melalui film tersebut, gitu ya, Mbak. Mantep banget nih, Mbak, kesannya. Jangan lupa nonton ya. Jangan lupa nonton ya 385 hari di tanah di Afrika. tanah Afrika. Oke deh, sebelum kita tutup nih ya Mbak, ada nggak Mbak pesan terakhir untuk memotivasi para sedulur-sedulur Jogja yang melihat kita yang Oke, untuk sedulur Jogja yang mungkin berminat, pengen jalan-jalan ke Afrika, pengen lihat gimana situasi di Afrika kayak gimana,
mungkin untuk yang polisi ya bisa banyak sekali. Sekarang baru ada seleksi untuk FPU 7, Mbak. FPU 7? Sekarang sudah FPU 7. Oh iya, FPU 7 ya? FPU 7. Jadi mungkin kalau ada yang berminat bisa mulai belajar bahasa Inggris, karena kan seleksinya pakai bahasa Inggris ya, Iya, Mbak. pakai bahasa Inggris basic banget ya, Mbak. Bahasa Inggris, dan juga kita tetap menjaga kesehatan karena di sana membutuhkan kesehatan yang prima gitu. Karena di sana kan banyak sekali penyakit. Iya. Jadi kita benar-benar harus bisa menjaga diri dan memang memiliki fisik yang prima. Iya, benar, Mbak. Kemudian untuk menghadapi tes-tesnya bisa berlatih terlebih dahulu seperti mengemudi, menembak sebelum berminat ikut, mungkin berlatih dulu gitu. Itu sih. Oke, terima kasih Mbak Mutia sudah sharing-sharing pengalaman serunya nih di sini. Kemudian semoga cerita hari ini yang Mbak sampaikan kepada saya dan juga sedulur-sedulur Jogja yang melihat tentunya bisa menjadikan motivasi, inspirasi buat kita semua. Baik. Oke, sampai ketemu di kesempatan selanjutnya. Saya Verstalita pamit undur diri bersama Bribtu Mutia. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih.